juga lebaran itu banyak sekali, perubahan-perubahan yang kita alami. Nah, yang paling mendasar sekali adalah tidak semua orang dapat THR, sebenarnya itu dulu tuh yang paling pertama. Jadi untuk mereka yang dapat THR kemarin, saya harapkan mudah-mudahan benar-betul menerapkan, alokasi THR yang, baik. Nah, apa itu alokasi THR yang baik? Yaitu alokasi THR yang mendahulukan pertama, kewajiban religi, yaitu zakat dan membayarkan fidyah. Yang kedua, kita mungkin sedikitlah kita tetap pakai untuk kebutuhan lebaran seperti hidangan makanan dan lain-lain, dan yang terakhir adalah dana darurat. Jadi sebetulnya memang sekarang di momen seperti ini yang harus diutamakan adalah 3 hal tersebut. Nah, itu yang saya harapkan mudah-mudahan kalau itu dilakukan, saat ini kondisi kantongnya tuh tetap sehat gitu loh. Mungkin kolesterolnya aja sih yang sedikit naik ya, kebanyakan santan, mudah-mudahan kantongnya enggak. Nah, harusnya kalau seandainya semuanya dialokasikan dengan baik, cukup sehat ya. Misalnya kayak alokasi THR sudah bayar zakat atau Mhm, belum gitu ya, Mbak. Terus dan juga untuk makanan dan lain-lain. Nah, mhm, cukup menarik sih sebenarnya kalau kita mungkin agak ya. mundur untuk cek kondisi keuangannya saat ini ya. Sebaiknya seperti apa? Karena kan memang kondisi pandeminya sudah berjalan kurang lebih 2 bulan nih kalau di DKI Jakarta gitu ya, dan kondisinya macam-macam. Nah, Ya. sekarang ini apa yang harus mulai diperhatikan? Apalagi pasca Lebaran gitu ya, mungkin ada pengeluaran yang buat Mhm. mudik masuk gitu ya, artinya nggak digunakan gitu ya, masih tetap aman-aman aja. Tapi ada uang-uang yang emang harus keluar, karena apalagi mungkin dana daruratnya udah kesenggol, karena ya itu tadi ya, pemasukan nggak ada, THR nggak dapat, tapi harus tetap lebaran, harus tetap ngeluarin dana. Nah, seperti apa sih yang harus dicek nih sekarang? Oke, yang paling pertama kan di situ kalau saya lihat ada cash flow. Jadi kalau cash flow itu sebetulnya yang paling utama antara pemasukan dan pengeluaran kita itu harus lebih banyak pemasukannya. Kenapa saya bisa bilang lebih banyak pemasukannya? Karena kalau seimbang aja berarti artinya kita nggak menyisihkan. Padahal di masa menjelang new normal wajib sekali kita untuk menyisihkan. So kan gaji yang kemarin diterima dan THR yang diterima, itu memang masih berlebih dibandingkan dengan pengeluaran kita. Itu udah checklist sehat nomor satu. Checklist sehat nomor 2 adalah perkara utang. Nah, ini yang banyak, menjadi masalah untuk teman-teman kita yang freelancer atau mereka yang mungkin penghasilannya tuh tidak dari, gaji sebagai karyawan. Bahkan yang karyawan pun juga banyak yang nggak selamat. Kenapa? Karena mereka saya, selama ini mereka itu pakainya take home pay sebagai acuan, pembayaran cicilan. Di masa, pandemi ini rupanya take home pay-nya banyak yang berkurang. Jadi dari tunjangan, terus misalnya dari, biasanya sering dinas, uang dinas hampir nggak ada. Nah, akhirnya take home pay-nya ternyata baru disadari turun. Nah, di situ akhirnya mereka kesulitan dalam membayarkan cicilan. Maka yang harus dicek adalah apakah status cicilan kita tetap masih sepertiga dari gaji pokok kita? Kalau iya, berarti itu checklist sehat nomor 2. Yang terakhir, dana darurat. Nah, kan kalau sering, ikutin Investime pasti tahulah kalau, financial planner itu biasanya punya hitungan minimal 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Tetapi di masa menjelang new normal nih Mbak, itu tidak cukup. Memang kita perlu mempersiapkan 12 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah, kemarin dengan kondisi kita Ramadan yang di rumah aja, lebaran di rumah aja, sebetulnya kita akhirnya sadar biaya hidup kita sesungguhnya tuh berapa. Karena yang selama ini kita pikir biaya hidup, nggak taunya itu tuh gaya hidup dan kita ternyata tidak melakukan itu juga nggak apa-apa kok, gitu loh. Mhm. Jadi sekarang nih kita betul-betul sedang dihadapkan dengan berapa sih biaya hidup yang sesungguhnya untuk, rumah tangga kita. Nah ini bener-bener nih ketahuan, itu yang dikali 12 sebetulnya.